Ketika para bapak gereja, Santo Athanasius menjelaskan bidah, itu adalah protestantisme saya. Oleh Yosua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 14 dari 34. Salah satu penemuan yang paling mencolok yang saya buat dalam tulisan-tulisan para bapak gereja adalah bahwa setiap kali mereka berbicara tentang ajaran bidah dan ajaran sesat, mereka menggambarkan saya dan protestantisme saya. Maksud saya, mereka bukan menggambarkan detail spesifik dari kepercayaan Protestan. Sebaliknya, mereka menjelaskan bagaimana ajaran bidah atau ajaran sesat atau bidah itu bekerja. Dan deskripsi mereka selalu cocok dengan apa yang diterima begitu saja oleh kebanyakan orang Protestan. Dan deskripsi mereka sangat konsisten. Banyak yang mengira kata bidah secara inheren atau berhubungan erat terkait dengan iman. Tidak. Bidah ini sebenarnya berasal dari kata Yunani yang berarti pilihan dan memilih. Jadi, dalam konteks teologi, yang terlibat dalam ajaran sesat adalah memilih untuk percaya selain dari apa yang diajarkan gereja. Dan ini memiliki definisi inheran gerejawi atau memiliki definisi yang berhubungan erat dengan gereja. Dengan mengingat hal itu, saya menemukan setidaknya ada 6 ciri yang dimiliki oleh hampir semua ajaran sesat atau bidah dan ajaran bidah itu yang dijelaskan oleh para bapak gereja. Pertama, mereka memisahkan diri dari gereja Katolik atau universal dan mereka menolak otoritasnya. Poin pertama ini membutuhkan refleksi singkat atau perenungan singkat, mengingat maknanya yang besar. Para bapak di mana-mana menganggapnya sebagai normatif atau aturan yang harus diikuti, bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, yang memiliki otoritas untuk mengajar dan pada kenyataannya memang mengajarkan suatu doktrin umum kepada semua orang dalam nama Kristus sendiri. Namun, mengenai cara yang dengannya, hal itu akan dibahas di part lain. Gagasan bahwa paling-paling kita hanya dapat berbicara tentang otoritas gereja lokal, seperti halnya yang akan diklaim oleh kebanyakan orang Protestan. Sebenarnya, itu tidak diketahui oleh para bapak, tetapi bahkan kemudian Protestan tidak percaya mengenai gereja lokal yang berbicara dengan otoritas Kristus. Dan oleh karena itu, mereka menolak untuk menaatinya. Jika interpretasi atau kesimpulan mereka terhadap kitab suci berubah, seperti yang telah kita lihat ribuan kali, dan karenanya berbagai macam Presbyterian, Lutheran, Metodis, dan lain-lain sekte, dengan demikian, para bidat tidak hanya memisahkan diri dari gereja Katolik, tetapi menolak otoritasnya untuk mengajar dalam nama Kristus. Kedua, mereka menafsirkan kitab suci dengan prinsip baru dan cerita baru dan menolak untuk terikat dengan tradisi apostolik dan gerejawi manapun. Ketiga, berdasarkan prinsip baru ini, mereka mengarang seperangkat kepercayaan baru di mana mereka membentuk sekte mereka sendiri yang secara keliru mereka klaim sebagai Kristen dalam tanda kutip dan iman yang benar dalam tanda kutip. Keempat, untuk membenarkan kesesatan mereka, taktik utama mereka adalah mengutip dan mengutip kitab suci sebanyak mungkin sehingga agama baru mereka terdengar Alkitabiah. Kelima, mereka sering dinamai menurut nama orang yang memulainya. Keenam, keyakinan dan definisi ajaran bidah mereka sendiri terus-menerus bergeser dan berubah, di mana kepastian dan kesatuan iman yang diperintahkan kepada kita oleh para rasul menjadi sasaran argumentasi tanpa akhir. Dan mengatakan bahwa saya terkejut setelah membaca deskripsi semacam itu dari para bapak gereja timur dan barat, dari abad demi abad, yang adalah pertanyaan yang meremehkan, karena deskripsi tersebut sangat cocok dengan protestantisme normatif atau aturan, terlepas dari merek atau rasa yang khusus.
Anda bisa menjadi Lutheran, Baptis Independen, Metodis, Reformasi atau Calvinis, Arminian, Hillsong, Evangelis, atau non-denominasi. Dan setiap ciri ajaran sesat yang dijelaskan oleh para bapak gereja hampir 2000 tahun yang lalu terus berlaku untuk sekte-sekte Protestan hari ini. Catatannya, prinsip-prinsip ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan tertentu, karena ada sejumlah ajaran sesat yang hampir tidak terbayangkan yang telah disebarluaskan sejak Kristus naik ke surga, seperti yang Dia prediksikan. Sebaliknya, mereka berkaitan dengan bagaimana ajaran bidah itu muncul dan cara para bidat menyebarkan ajaran sesat mereka. Memang, tidak ada yang baru di bawah matahari. Cukuplah untuk mengatakan setelah membaca deskripsi bidah yang konsisten seperti itu, saya menyadari bahwa apa yang telah saya tumbuhkan dan anggap normal hingga dewasa ini sebenarnya tidak normal, bukan Kristen, dan bertentangan dengan iman Kristen nenek moyang saya. Saya menerima begitu saja prinsip-prinsip yang semuanya dianggap sebagai tanda bidah. Tetapi itu sama sekali tidak mengejutkan saya, karena saya telah mencintai dan dengan rakus mempelajari kitab suci selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin untuk menghindari perintah tetap untuk tetap bersatu dan memegang iman yang persis sama. Memang, saya belum menemukan satu contoh pun dalam kitab suci tentang seorang Kristen yang mengambil kitab suci lalu menafsirkannya sendiri dan memisahkan diri dari gereja atau otoritas apostolik. Sebaliknya, saya menemukan Santo Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi seperti dalam Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi, "Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dan kepada orang Efesus yang mengatakan seperti dalam Efesus 4 ayat 4-6 dan 13 yang berbunyi, "Ada satu tubuh dan satu roh, sama seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang menjadi bagian dari panggilanmu. Satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua yang di atas segalanya dan melalui semua dan di dalam semua, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah." Dan kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berbunyi, "Saya memohon kepada Anda, saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar Anda semua setuju dan tidak ada perselisihan di antara Anda, tetapi agar Anda dipersatukan dalam pikiran yang sama dan penilaian yang sama." Setelah itu, dia mencela fakta bahwa berbagai faksi atau kelompok politik memilih memimpin dan mengidentifikasi diri mereka sendiri oleh para pemimpin itu, alih-alih Kristus, seperti yang diamati para bapa tentang bidah pada zaman mereka sendiri dan sebagaimana normatif atau aturan dalam Protestantisme. Tentu saja, saya juga sangat ingat kata-kata Santo Petrus tentang mudahnya kitab suci dipelintir dan digunakan sebagai dalih untuk merusak perintah yang dikutip di atas, seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 16-17 yang berisi, "Ada beberapa hal di dalamnya, namun surat-surat Santo Paulus sulit untuk dipahami, yang diputarbalikan oleh orang-orang bodoh dan tidak stabil, yang menuju kehancuran mereka sendiri, seperti yang terjadi pada tulisan suci lainnya. Oleh karena itu, Anda yang terkasih, yang mengetahui hal ini sebelumnya, berhati-hatilah agar Anda tidak terbawa oleh kesalahan orang-orang yang melanggar hukum dan kehilangan stabilitas Anda sendiri." Ini juga bukan masalah jemaat atau gereja lokal belaka. Memang, Santo Petrus menulis ke banyak gereja pada waktu yang sama, dan dalam kitab suci yang sama, kita memiliki dewan para rasul dan penatua yang telah mereka tunjuk untuk menyatakan ajaran mereka, seperti dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28, yang berisi, "Hal itu tampaknya baik bagi Roh Kudus dan bagi kami, dan keputusan mereka adalah menyampaikan kepada mereka atau semua gereja lokal
untuk pemeliharaan. Bacalah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Lihat, mengapa Kisah Para Rasul 15 membawa saya ke gereja Katolik. Dan akhirnya, Kristus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 20-21 berkata, "Aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku, melalui perkataan mereka, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi, setelah membaca kitab suci selama bertahun-tahun, saya sudah menyadari betapa seringnya hal itu memerintahkan hal-hal yang saya tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan apa yang saya lihat dalam protestantisme saya. Walaupun saya membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan untuk mempertimbangkan Katolikisme. Jadi, ketika saya membaca bagaimana para bapak gereja menggambarkan bidat, meskipun saya terkejut, mereka telah menyerang dengan nada yang dalam. Karena gambaran yang sama telah ditemukan dalam kitab suci dan secara nyata sesuai dengan realitas protestantisme sejak abad ke-16. Jadi saya ingin membagikan beberapa contoh yang paling mencolok yang saya temukan. Karena saya menemukan begitu banyak, saya akan menyoroti masing-masing bapak gereja di berbagai artikel. Yang pertama adalah Santo Athanasius dari Alexandria. Santo Athanasius mungkin adalah pejuang terbesar dari iman Katolik yang melawan ajaran bidah, yaitu Arian atau Arianisme pada abad keempat. Oleh karena itu, terkadang Santo Athanasius disebut juga sebagai Yang Agung, yang dalam Konsili Nisea telah dipanggil untuk menanggapi ajaran seorang pendeta Mesir yang bernama Arius. Arius ini mengajarkan bahwa Kristus bukanlah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, melainkan hanya seorang manusia, meskipun dipilih untuk tujuan yang unik dan khusus oleh Allah. Dan di dalam Konsili Nisea menegaskan dan mengajarkan iman Katolik bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bahwa Dia adalah putra Allah Bapa yang diperanakan secara kekal. Namun, sebaliknya, kaum Arian atau Arianisme ini mengajarkan bahwa Kristus tidak selalu ada, tetapi diciptakan. Hal ini diartikan Arius bahwa Allah pada dasarnya bukanlah seorang bapa, karena sebelum Kristus diduga diciptakan, tidak ada anak, dan dengan demikian ada di suatu masa ketika tidak ada bapa. Dan Santo Athanasius menghadiri Konsili Nisea sebagai diaken, tetapi kemudian diangkat menjadi uskup di Alexandria di Mesir, di mana Santo Athanasius dengan gagah berani membela kredo Nisea untuk melawan kaum Arian. Lalu kemudian Santo Athanasius malah diasingkan, difitnah, diusir dari gerejanya sendiri berkali-kali, dan hampir dibunuh lebih dari satu kali. Seluk-beluk kehidupan orang suci yang agung ini berada di luar cakupan part ini. Tetapi karena Santo Athanasius umumnya dihormati di kalangan Protestan, jadi saya terkejut menemukan bahwa Santo Athanasius mengatakan begitu banyak hal yang secara langsung yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsip Protestan. Untuk tujuan dari part ini, kita akan menyelidiki bagaimana Santo Athanasius melakukannya sehubungan dengan menggambarkan kaum bidat pada zamannya. Kita akan memulai dengan Discourse 1 Against the Arian, atau Wacana Satu Saya Melawan Arian, karya Santo Athanasius bagian 1, di mana Santo Athanasius mengidentifikasi salah satu kecenderungan Arianisme yang paling berbahaya dalam penggunaan kitab suci secara terus-menerus untuk menipu umat yang berisi. Tetapi sedangkan satu bidah yang terakhir yang sekarang telah bangkit sebagai pertanda antikristus, Arian, demikian sebutannya.
mengingat bidah lain, kakak perempuannya, telah dilarang secara terbuka dalam keahlian dan kelicikannya mempengaruhi untuk mengatur dirinya dalam bahasa kitab suci. Seperti ayahnya si iblis memaksanya kembali ke gereja di surga, bahwa dengan kepura-puraan kekristenan, kelicikannya yang halus untuk alasan yang tidak dia miliki dapat menipu manusia ke dalam pemikiran yang salah tentang Kristus. Bahkan karena dia telah merayu beberapa orang bodoh, tidak hanya untuk merusak telinga mereka, tetapi bahkan untuk mengambil dan makan bersama Hawa, sampai dalam ketidaktahuan mereka yang kemudian mereka berpikir pahit dan mengagumi ajaran sesat yang menjijikkan ini. Oleh karena itu, saya memiliki dan menganggap perlu atas permintaan Anda untuk membuka lipatan pelat dadanya dan untuk menunjukkan rasa sakit dari kebodohannya. Jadi sementara mereka yang jatuh darinya mungkin terus menghindarinya, mereka yang telah ditipunya dapat bertobat, dan dengan membuka mata hati mereka, mereka dapat memahami bahwa kegelapan bukanlah terang, juga bukan kebenaran yang salah atau Arianisme yang baik. Bahkan mereka yang menyebut orang-orang ini Kristen berada dalam kesalahan besar dan menyedihkan karena tidak mempelajari kitab suci atau memahami kekristenan sama sekali dan iman yang dikandungnya. Selanjutnya, dalam bagian 3, Santo Athanasius membuat pengamatan yang sering saya lihat di antara para bapak gereja, yaitu bahwa bidah baru ini seperti yang lainnya, di mana sementara mengaku sebagai Kristen dalam tanda kutip, namun sebenarnya dikenal dengan nama dia yang mendirikannya, yang berisi, jadi meskipun Arius telah meninggal dan banyak dari rombongannya telah menggantikannya, namun mereka berpikir bersamanya, seperti yang diketahui dari Arius si pendiri yang disebut Arian. Dan apa bukti yang luar biasa dari hal ini? Orang-orang Yunani yang bahkan saat ini datang ke gereja meninggalkan tahayul berhala, mengambil nama bukan katekis mereka tetapi juru selamat, dan mulai menjadi disebut Kristen bukannya Yunani. Sementara mereka yang pergi ke bidat, dan sekali lagi semua yang dari gereja berubah menjadi bidah ini, meninggalkan nama Kristus dan selanjutnya disebut Arian, karena tidak lagi memegang iman Kristus, tetapi mewarisi kegilaan Arius. Demikian pula dalam bagian 52 sampai 53, Santo Athanasius menegaskan bahwa sementara para bidah cenderung sering menggunakan kitab suci karena mereka melakukannya terpisah dari gereja menurut kebiasaan mereka. Mereka menggunakannya dengan cara yang tidak religius. Dengan demikian, mereka menjadikan kepercayaan mereka yang khas sebagai standar yang dengannya mereka menafsirkannya, dan dengan demikian salah menafsirkan kitab suci yang berisi, karena dipaksa dari konsepsi atau lebih tepatnya kesalahpahaman dari hati mereka, kaum Arian sendiri, mereka kembali ke bagian-bagian dari kitab suci ilahi. Dan di sini juga, karena kurangnya pemahaman, menurut kebiasaan mereka, mereka tidak membedakan maknanya, tetapi meletakkan ketidakagamaan mereka sendiri sebagai semacam kanon interpretasi. Mereka memutar-balikan seluruh orakel ilahi agar sesuai dengannya. Dan begitu saja, dengan menyebutkan doktrin seperti itu, mereka tidak berhak mendapatkan apa-apa selain jawaban, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Seperti dalam Matius 22 ayat 29. Bagian-bagian ini mereka tampilkan di setiap kesempatan dan salah mengartikannya. Dan dengan demikian, mereka menipu orang yang tidak berpikir, menjadikan bahasa kitab suci sebagai kepura-puraan mereka, tetapi bukannya pengertian yang sebenarnya. Bidat malah menaburkan racun bidat mereka sendiri.
Dalam karya lain, The Senedis, bagian 14, Santo Athanasius mencela cara di mana Bidat menolak begitu saja tradisi dan ajaran para bapa. Yang Santo Athanasius maksudkan adalah para bapak gereja sebelumnya, serta para uskup yang mengumumkan Credo Nicea. Dan dengan demikian, mereka bertindak bertentangan dengan ajaran para rasul yang telah disampaikan dengan setia melalui cara-cara tersebut, yang berisi, Rasul yang diberkati menyetujui orang-orang Korintus, karena katanya, kamu mengingatku dalam segala hal, dan menjaga tradisi sebagaimana aku menyampaikannya kepadamu, seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 2. Tetapi mereka, Bidat, sebagai penghiburan atas pandangan seperti pendahulu mereka, yang memiliki keberanian untuk mengatakan kebalikannya kepada kawanan mereka, seperti, kami memuji Anda bukan karena mengingat ayah Anda, tetapi kami membuat banyak dari Anda ketika Anda tidak memegang tradisi mereka. Dan biarkan mereka terus menuduh kelahiran malang mereka sendiri dan berkata, kami bukan berasal dari orang-orang religius, tetapi dari Bidat. Karena bahasa seperti itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, konsisten pada mereka yang menukar ketenaran bapa mereka dan keselamatan mereka sendiri dengan Arianisme dan tidak takut pada kata-kata peribahasa ilahi. Ada generasi yang mengutuk ayahnya, seperti dalam Amsal 30 ayat 11 dan Keluaran 21 ayat 17. Dan ancaman yang ada dalam hukuman terhadap hal itu. Mereka kemudian, karena semangat untuk ajaran sesat menjadi keras kepala, Anda bagaimanapun tidak akan bermasalah dengan itu atau mengambil keberanian mereka untuk kebenaran, karena mereka berbeda pendapat satu sama lain. Dan meskipun mereka telah memberontak dari bapa mereka, mereka tidak dalam satu pikiran yang sama, tetapi melayang-layang dengan berbagai perubahan dan sumbang. Nyatanya, saat menolak bapak-bapak mereka dalam iman, Santo Athanasius menjelaskan bagaimana kaum Arian yang membenarkan hal itu mengacu pada kitab suci sebagai satu-satunya otoritas mereka dan menolak segala sesuatu yang tidak tertulis. Dalam bukunya pada bagian 36 yang berisi, tetapi kata mereka, semua ini tidak tertulis dan kami menolak kata-kata ini sebab tidak alkitabiah. Tetapi ini sekali lagi adalah alasan yang tidak tersipu di mulut mereka. Karena jika mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci harus ditolak, karenanya ketika pihak Arian mengarang begitu banyak ungkapan bukan dari kitab suci, seperti mengenai dari ketidakadaan, dan putra tidak ada sebelum generasinya, dan dulu dia tidak ada, dan dia dapat diubah, dan bapa tidak terlukiskan dan tidak terlihat oleh putra, dan bahkan putra tidak mengetahui esensinya sendiri. Dan ini semua yang telah dimuntahkan atau diutarakan oleh Arius dalam bukunya Light and Irreligious Thalia, yang adalah sebuah karya Arius. Dan mengapa mereka tidak berbicara menentang ini, melainkan mengambil bagian mereka dan karena itu bersaing dengan ayah mereka sendiri. Kemudian, dalam karya yang sama, pada bagian 54, Santo Athanasius memuji umat Kristiani, Katolik yang tetap berada di atas dasar para rasul dan berpegang teguh pada tradisi para bapa. Demikian juga dalam The Decretes bagian 3, Santo Athanasius menyebut definisi Konsili Nicea sebagai sehat dan gerejawi, dan iman gereja dan tradisi para bapa. Dan pada bagian 4 dari karya yang sama, Santo Athanasius menjelaskan bagaimana mereka yang menganut doktrin yang benar tidak hanya dipersatukan di antara mereka sendiri, tetapi dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh para bapa. Di sisi lain, Bidat terus-menerus mengubah posisi mereka dan bertengkar satu sama lain. Dalam sebuah proses yang Santo Athanasius gambarkan secara rinci, terjadi di antara kaum Arian yang terus-menerus mengubah kata-kata dan mengubah pengakuan iman mereka. Dan apakah ini
terdengar akrab yang berisi, "Karena apa yang telah disampaikan oleh Bapa kita, ini benar-benar doktrin, dan ini benar-benar tanda para doktor untuk mengakui hal yang sama satu sama lain dan tidak berada di dalam diri mereka sendiri maupun dari ayah mereka. Sedangkan mereka yang tidak memiliki karakter ini tidak akan disebut doktor sejati, tetapi jahat. Demikianlah bidat. Karena tidak menyaksikan doktrin yang sama, tetapi bertengkar satu sama lain, tidak memiliki kebenaran sejati. Tetapi para pewarta kebenaran yang suci dan sejati sepakat bersama dan tidak berbeda pendapat." Saya melihat bahwa Santo Athanasius secara konsisten menarik hal-hal yang ditolak oleh para bidah, yaitu tradisi apostolik yang mengikat dan keputusan atau definisi Bapa kita dalam iman di konsili ekumenis yang otoritasnya mengikat seluruh gereja. Dan saya terganggu saat menyadari bahwa prinsip-prinsip saya sendiri dan semua orang Protestan yang saya hormati itu rupanya tidak setuju dengan Santo Athanasius, tetapi malahan dengan bidat Arian. Lebih parahnya lagi, kami mempertahankan prinsip yang sama yang diidentifikasikan oleh orang suci yang agung sebagai sesat dengan cara yang persis sama seperti yang dia gambarkan tentang kaum Arian, yaitu seperti mengklaim menolak apapun di luar dan banyak mengutip kitab suci berdasarkan interpretasi kami sendiri untuk membenarkan, teologi kami sendiri. Tetapi itu menjadi lebih buruk. Di banyak tempat, Santo Athanasius terus menjelaskan mengenai mengutip kitab suci dengan sendirinya bukanlah jalan menuju iman sejati. Lagi pula, setan sendiri telah mengutip kitab suci kepada Kristus. Jadi, mengutip kitab suci dan mampu menjalinnya bersama sesuai dengan teologi individu atau denominasi yang tampaknya koheren atau tampak berhubungan tidaklah cukup. Sebaliknya, penafsiran kitab suci itu harus dipandu oleh apa yang di berbagai tempat disebut Athanasius sebagai pengertian gerejawi dan religius. Lihatlah, Discourse 1 Against the Arian bagian 44. Dan dalam Discourse 2 Against the Arian atau wacana dua saya melawan Arian pada bagian 34, Santo Athanasius secara retoris menanyakan hal berikut yang berisi, siapa yang mendengar dalam katekese pertamanya bahwa Allah memiliki seorang putra dan telah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya yang tepat, tetapi memahaminya dalam arti yang sekarang, yang kita maksud mengacu pada interpretasi Arian. Siapa yang bangkit dari ajaran sesat yang menjijikkan dari kaum Arian ini yang tidak langsung terkejut dengan apa yang didengarnya sebagai yang aneh, dan penaburan kedua selain sabda yang telah ditaburkan sejak awal. Mari kita perhatikan rujukannya pada katekisasi pertama. Katekise adalah proses di mana para pentobat diajarkan iman Katolik sebelum dibaptis, dikukuhkan, dan menerima Ekaristi. Dengan kata lain, Santo Athanasius mengarahkan pembacanya pada apa yang telah diwariskan dan diajarkan gereja sendiri sebagai standar yang tepat untuk menafsirkan kitab suci. Dalam The Decretes bagian 13, Santo Athanasius mengkontraskan hal ini dengan pretensi Arian untuk mendasarkan kesesatan mereka pada kitab suci yang berisi, oleh karena itu, biarlah mereka memberitahu kita dari guru mana atau dari tradisi apa mereka memperoleh gagasan tentang juru selamat ini. Kami telah membaca dalam kitab suci, kata mereka. Tetapi bagi saya, tampaknya mereka juga memiliki pemahaman yang salah tentang perikop ini, karena itu memiliki arti religius dan sangat ortodoks, yang jika mereka mengerti, mereka tidak akan menghujat Tuhan yang mulia.
Di tempat lain, dalam Discourse 3 Against the Arian atau Wacana 3 Saya Melawan Arian, bagian 10, Santo Athanasius mengontraskan interpretasi pribadi kitab suci dengan khotbah gereja yang berisi, namun di sini, mereka juga memperkenalkan fiksi pribadi mereka dan berpendapat bahwa Putra dan Bapa tidak dalam satu atau mirip yang bijak seperti yang dikhotbahkan gereja, tetapi seperti apa yang mereka sendiri inginkan. Dalam karya yang sama, di bagian 18, Santo Athanasius merujuk pada berbagai cara seseorang sampai pada interpretasi yang benar, yang berisi, namun, meski mungkin tidak perlu untuk menyempurnakan bagian-bagian ini dengan mempertimbangkan pengertian yang begitu jelas dan religius dan kepercayaan ortodoks kita sendiri, namun ketidakreligiusan mereka dapat ditunjukkan di sini juga. Marilah kita segera, seperti yang telah kita terima dari para bapa, mengekspos heterodoksi mereka dari bagian itu. Dengan kata lain, interpretasi yang benar secara inheren terhubung dengan rasa religius yang sudah ada sebelumnya yang berasal dari kepercayaan ortodoks atau berpegang teguh pada peraturan dan ajaran resmi dalam iman sesuai dengan apa yang telah diterima dari para bapa, yaitu doktrin seperti yang kita lihat sebelumnya. Kata Santo Athanasius, setiap Katolik belajar dalam katekese. Ini dikonfirmasi kemudian dalam karya yang sama pada bagian 28 yang berisi, apa yang mereka atau kaum Arian yang sekarang tuduhkan dari Injil, mereka pasti memberikan interpretasi yang tidak sehat. Kita dapat dengan mudah melihat apakah kita sekarang mempertimbangkan ruang lingkup iman yang kita sebagai orang Kristen pegang dan menggunakannya sebagai aturan, menetapkan diri kita sendiri sebagai rasul mengajar untuk membaca kitab suci yang diilhami. Demikian pula dalam bagian 40, Santo Athanasius berbicara tentang menolak gagasan Arian tentang hikmat Allah. Karena baik di dalam orakel ilahi atau kitab suci, tidak ditemukan kebijaksanaan lain selain putra ini. Juga tidak dari para bapa yang pernah kami dengar tentang hal semacam itu. Di sepanjang tulisannya, orang suci yang agung ini terus-menerus memuji kitab suci sebagai yang dimiliki otoritas terbesar di gereja. Ini adalah elemen penting dari aturan iman. Namun yang terpenting itu bukan satu-satunya. Menurut Santo Athanasius, aturan iman adalah standar yang dengannya kita memahami kitab suci dengan benar juga, kanon interpretasi. Dan dengan demikian, aturan iman yang berada di luar dan sepenuhnya sesuai dengan atau memang diperlukan untuk sebuah aturan yang tepat. Membaca kitab suci yang telah diturunkan di dalam gereja itu sendiri, sebagaimana kitab suci itu sendiri, memang seperti yang dikatakan orang suci ini, bahwa ini persis seperti yang diajarkan oleh para rasul. Mungkin dia sedang memikirkan ayat-ayat seperti dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, di mana Santo Paulus memerintahkan, "Saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah teguh pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun melalui surat." Atau seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 2, di mana dia memberitahu orang-orang Korintus bahwa, "Aku memuji kamu karena kamu mengingatku dalam segala hal dan memelihara tradisi, bahkan seperti yang telah aku sampaikan kepadamu." Dengan kata lain, ini adalah sarana asli di mana orang-orang Kristen asli telah menerima iman melalui khotbah dan teladan apostolik yang hidup di antara mereka. Hal ini tidak dapat diadu dengan apa yang juga mereka terima dari para rasul secara tertulis, yaitu kitab suci, karena keduanya merupakan tradisi apostolik. Mereka tidak berselisih, tetapi bermitra dalam persatuan yang diperlukan. Sebab bidah tidak memiliki aturan iman yang esensial ini, yang hanya ditemukan di dalam gereja Katolik. Maka Santo Athanasius kemudian berkata dalam bukunya, dalam bagian 42 yang berisi,
Karena sangat tidak mengetahui tentang kata-kata kitab suci ini dan tercengang tentangnya, mereka berpikir bahwa di dalamnya terdapat argumen penting untuk kesesatan mereka. Tetapi saya, ketika para bidah menuduhnya dan mempersiapkan diri dengannya, melihat di dalam diri mereka para raksasa berperang melawan Tuhan. Karena alasan inilah, pada bagian 55 dari karya yang sama, Santo Athanasius menyebut bidah sebagai ketidakberagaman yang disengaja. Dan dalam bukunya bagian 58, Santo Athanasius sekali lagi menegaskan perlunya menafsirkan kitab suci dengan lingkup gerejawi yang berisi, seandainya musuh-musuh Kristus atau bidat memikirkan pemikiran-pemikiran ini dan mengakui ruang lingkup gerejawi sebagai jangkar bagi iman, mereka tidak akan membuat iman menjadi karam, juga tidak begitu tidak tahu malu untuk melawan mereka yang akan dengan susah payah memulihkan mereka dari kejatuhan mereka dan menganggap mereka sebagai musuh yang menegur mereka untuk menjadi religius. Dalam kesimpulannya di bagian 67, Santo Athanasius menyatakan bahwa karena mereka telah menolak cakupan gerejawi ini, jangkar iman ini, maka ketika menyangkut bidat Arian, kitab suci ilahi tertutup bagi mereka. Penafsiran pribadi di luar gereja bukanlah jalan menuju iman Kristen yang murni, tetapi menuju kebinasaan. Kesimpulannya, dalam membaca Santo Athanasius, saya tidak bisa tidak mengingat betapa dia sangat kontras dengan pria yang memulai dengan keluarga sekte yang pernah saya ikuti, Protestan, dan yang pernah saya anggap sebagai pahlawan, yaitu Martin Luther. Perbandingan telanjang di antara keduanya akan cukup untuk membuat pengamatan terakhir ini. Santo Athanasius dalam Discourse 1 Against the Arians pada bagian 8 menulis yang berisi, tetapi jika mereka sendiri, kaum Arian, mengaku bahwa mereka telah mendengarnya atau bidah mereka sekarang untuk pertama kalinya, bagaimana mereka dapat menyangkal bahwa bidah ini asing dan bukan dari nenek moyang kita, tetapi apa yang bukan dari nenek moyang kita telah diungkap pada hari ini? Bagaimana mungkin selain dari apa yang telah diramalkan oleh Paulus yang diberkati, bahwa di waktu-waktu kemudian beberapa orang akan menyimpang dari iman yang sehat dan memperhatikan roh-roh penyesat dan doktrin setan dalam kemunafikan para pendusta, membakar hati nurani mereka sendiri dan berbalik dari kebenaran, seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Ini sangat berbeda dengan Martin Luther dalam Table Talk-nya pada bagian 530 yang secara terbuka membenci para bapa dan mengakui bahwa Martin Luther tidak dapat menemukan gagasannya tentang iman di antara mereka. Dan dengan demikian, inilah kebaruan teologinya yang berisi, lihatlah betapa gelapnya kitab-kitab para bapa tentang iman. Santo Hieronymus memang menulis di atas buku-buku dalam kitab suci, tetapi sayangnya dengan sangat dingin. Santo Ambrosius menulis 6 buku di atas buku pertama Musa, tetapi mereka sangat miskin. Santo Agustinus tidak menulis apapun untuk tujuan mengenai iman. Saya tidak dapat menemukan eksposisi atas surat-surat kepada Roma dan Galatia, di mana segala sesuatu diajarkan dengan murni dan benar. Kita harus membaca para bapa dengan hati-hati dan meletakkannya di neraca emas, karena mereka sering tersandung dan tersesat dan mencampurkan banyak hal biksu ke dalam buku-buku mereka. Semakin saya banyak membaca buku-buku para bapa, semakin saya menemukan diri saya tersinggung. Setelah membaca Santo Athanasius, saya tahu bahwa ketika dia menggambarkan bidah, dia menggambarkan saya, Protestantisme saya. Memang semua orang Protestantisme beroperasi dengan cara yang persis sama seperti yang dia gambarkan tentang ajaran sesat pada zamannya sendiri, termasuk pengadaan terus-menerus dari kepercayaan dan sekte baru yang beroperasi menurut prinsip anti gereja yang sama.
saya menyadari bahwa iman Protestan saya, apapun variasinya, hanya bisa menjadi iman yang dibuat sendiri, yang adalah bukan iman. Hal itu menolak otoritas gereja sejak awal, yang diperkenalkan sebagai ide-ide dogma yang tidak pernah diyakini oleh orang Kristen. Menggunakan ide-ide ini sebagai kanon interpretasi baru untuk menafsirkan kembali kitab suci dengan cara yang baru dan mengutip kitab suci terus-menerus untuk membuatnya seolah-olah interpretasi non-Kristen ini sebenarnya Alkitabiah. Dan itu semua berasal dari penolakan terhadap gereja Katolik, di mana tradisi apostolik penuh dengan aturan iman yang telah diturunkan dan dilestarikan dalam kasus-kasus kontroversi yang ditentukan oleh para bapa dengan otoritas ilahi. Saya menyadari bahwa meskipun saya atau siapapun yang saya kenal bukanlah seorang Arian, tetapi kami bertindak seperti mereka dengan berbagai asumsi teologis. Dan saya tahu sesuatu harus berubah, dan itu saya. Demikian, semoga penjelasan dari Joshua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.